Langsung masuk kita ke Fathul Qorib, yaitu tentang kurban. Ibu-ibu, ada yang berkurban di sini? Berapa orang? Satu. Kemudian satu aja. Oh, berarti ini banyak mustahik masih sini ya. Ya, mustahik ya, nggak apa-apa. Mungkin ada rezeki tahun depan. Nah, kita doakan rezeki. Karena apa? Mungkin kita belum ada kesempatan. Banyak orang-orang yang mampu, ekonomi berada, tidak mau berkurban. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, barang siapa yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, maka mati sajalah, mati orang Yahudi atau mati orang Nasrani. Barang siapa yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu ancamannya. Maka laksanakanlah kurban ini kalau kita sanggup mampu. Karena kurban nanti dijelaskan lagi di dalam hadis riwayat Tirmizi, kurban ini anak Nabi Adam akan datang pada hari kiamat, akan datang segala anggotanya, tanduknya, bulunya, darahnya, sebelum jatuh ke bumi pada hari kiamat nanti. Maka saksikanlah kurban kita. Karena Rasulullah dulu pernah mengingatkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laksanakanlah kurbanmu. Sesungguhnya kurban itu akan menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu. Dan Aisyah menjawab, ya Rasulullah, apakah kurban ini khusus untuk kita dan orang Islam umumnya? Khusus untuk kita dan orang Islam umumnya. Hadis dijelaskan di riwayat Baihaqi. Itulah kurban itu. Menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa pengertian kurban ini? Adalah takarrub, mendekatkan diri kita. Itu kurban. Namun kurban banyak kali kejadian pada hari ini hanya seremonial belaka. Kenapa? Kurban dikutip melalui rekening bank, tetapi kita saksikan, itu rugi kita. Maka kalau kita berkurban, Bu ya, nah, Ibu ya satu orang ya, saksikan dia Bu. Nah, datang Ibu pun ke situ. Nah, ini ya kurban saya. Jangan kita store aja, nggak kita saksikan, nggak kita lihat kurban kita. Kalau ini panjangannya ke depan banyak penjelasannya. Kurban gimanakah hukumnya? Gimana hukumnya kurban itu? Kita melaksanakan kurban di malam hari, di siang hari, gimana, mana lebih afdol? Kemudian kurban itu menurut mazhab Syafi'i gimana? Hanafi gimana? Maliki gimana? Hanbali gimana? Kemudian kurban itu kulitnya gimana kita buat? Kemudian gaji panitia dari mana? Itu nanti ada penjelasannya ke depan nanti. Kita bahas nanti ya. Ya. Kalau tahun depan nanti. Nah, kalau hari ini kan hanya kita sebagian saja kita jelaskan. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, dikupas dari kitab kuning, yaitu kitab Al-Bajuri. Faslun, bermula ini itu satu fasal fi ahkamil udhiyati, menerangkan tentang hukum-hukumnya udhiyah. Udhiyah adalah kurban. Bidomil hamzati fil ashari wahya ismun lima yudbahu minan na'ami yaumaidin nahri wa ayyami tashriki taqarruban ilallahi ta'ala. Kata udhiyah menurut pendapat yang lebih masyhur dibaca dhammah. Udhiyah adalah nama bagi hewan yang disembelih, yaitu berupa
binatang piara pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, karena semata bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Takarub, itulah kurban itu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita dekat kepada Allah. Amalan yang paling Allah sukai dan Allah cintai, yaitu tentang berkurban. Pengertian udhiyah ini adalah kurban suatu tindak beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang seperti kambing, kemudian kerbau, unta, sapi, dan lain sebagainya di hari raya haji kurban. Kalau kita belum kelompok, jadi kita satu orang satu kambing ya. Nah, kalau berkelompok baru ya ada sapi, itu tentang kurban. Kemudian wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wala tajibu udhiyatu illa bin nadri. Kemudian berkurban hukumnya adalah sunnah yang ditentukan atas dasar kifayah. Maka apabila salah seorang dari ahli rumah suatu keluarga telah mengerjakan kurban, maka cukuplah mengerjakan kurban dan tidak menjadi wajib suatu kurban kecuali sebab ada nazar. Nah, ini pembahasannya dalam hukum Islam. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad kurban ini, Bu. Kalau udah nazar jatuh kepada wajib. Umpamanya saya bernazar untuk apa? Apabila anak saya ini masuk ke perusahaan, lolos, saya bernazar akan berkurban. Maka ini nggak dapat sunnah lagi, harus apakan? Saya berkurban. Nah, kalau fardu kifayah tadi adalah apa? Mewakili, makanya kifayah. Dalam satu keluarga kita sudah berkurban, maka sudah mewakili satu keluarga kita ya untuk berkurban. Maka kalau ada rezeki kita, usahakan kita berkurban. Ya. Jangan kita bermewah-mewah. Tanah banyak, nggak mau berkurban. Rezeki banyak kita dapat, nggak mau berkurban. Apalagi uang banyak, tidak mau berkurban. Sawit banyak, nggak mau berkurban. Gaji besar, tidak mau berkurban. Tidak mau kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, silakan luangkan waktu kita untuk berkurban selagi kita masih hidup. Ya, kalau kita tidak mampu, ya wasiatkan kepada keluarga kita, anak kita. Maka apabila saya seperti ibu-ibu yang udah berumur lanjut lah, ya ini saya belum dapat rezeki, silahkan wahai anak-anakku, apabila saya wafat nggak sempat saya berkurban, laksanakanlah kurban untukku. Laksanakan wasiatnya. Maka ini panjang pembahasannya lagi. Mencukupilah untuk kurban itu domba yang telah gugur sebuah giginya, yaitu domba yang berumur 1 sampai 2 tahun. Kambing yang telah gugur 2 giginya, yaitu berumur 2 sampai 3 tahun. Unta yang gugur 2 giginya, yaitu yang berumur 5 sampai 6 tahun. Dan lembu, kerbau yang gugur 2 giginya, yaitu berumur 2 sampai 3 tahun. Nah, itu usianya, Bu. Ya. 2 sampai 3, 1 sampai 2 itu seperti hewan yang kita kurbankan tadi. Maka kurban kita ini adalah hewannya kalau bisa sehat. Jangan yang cacat. Jangan yang sakit. Sehat dia. Gemuk dia. Makanya kurban Qabil dan Habil dahulu.
Kurban Habil diterima oleh Allah karena perasaan dia tulus dan ikhlas. Dia berkurban. Sedangkan Qabil tidak diterima kurbannya. Karena dia perasaan dengki dan iri kepada saudaranya Habil. Dia nekat membunuh adiknya Habil pada dahulu. Itulah peristiwa pembunuhan yang pertama. Maka kurban ini sudah ada di zaman Nabi Adam. Kemudian dan selanjutnya dijelaskan, yaitu dijadikan kurban ini diganti dengan seekor kibas di masa Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Maka apa maknanya? Nabi Ibrahim Allah uji. Karena manusia terlalu mulia untuk dikurbankan, digantilah dengan seekor kibas. Bu, andaikan sekarang ini kalau kita disuruh berkurban anak kita 4, harus dikurbankan 1, siap Bu? Nah, dapat anak kita 2 cuman kurbankan 1 cuman kurbankan 1, itu gimana? Kalau berlanjut ini diperintahkan. Maka ini ya beruntung kita. Maka terlalu mulia, maka diganti dengan seekor kibas. Allah uji. Maka dia sanggup diuji oleh Allah, dijuluki yaitu Abul Anbiya. Maka begitulah kita dalam kehidupan kita nih Bu. Semakin besar jabatan yang kita genggam, maka besar ujiannya. Begitu juga rumah tangga Bu. Belum selesai masalah ini timbul. Belum ini masalah ini. Memang dunia ini penuh masalah. Begitulah dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Karena diuji kita. Loloskah kita diuji atau tidak? Sabarkah diuji kita atau tidak? Dia teguh dan sanggup diuji. Maka ini diuji. Untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu peristiwa pada abad ke-18 sebelum Masehi. Yang mana dijelaskan di dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka dijelaskan ini di dalam surat As-Saffat. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Berkata Ismail, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan termasuk orang-orang yang sabar. Itu Ismail siap. Apakah Ismail ini orang yang bodoh? Ismail ini adalah orang yang goblok? Ismail ini adalah orang yang tidak memiliki harapan hidup? Tentu tidak. Ismail adalah orang yang pintar. Ismail adalah orang yang cerdas. Ismail adalah orang yang bertubuh sehat. Ismail adalah orang yang pewaris air Zam-Zam yang terkenal pada saat sekarang ini. Tetapi dia sanggup diuji oleh Allah. Ibrahim alaihissalam sanggup diuji oleh Allah untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Ya Bu, siap berkurban tahun depan? Motor kita 3, 1 kita kurbankan untuk berkurban, siap? Ya, berapa motor kita di rumah? 4. Jualkan 1 untuk berkurban, siap? Usahakan. Ya? Untuk apa kurban ini? Pelajaran kita petik, hikmah kita petik. Untuk membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita. Ada sifat-sifat binatang dalam diri kita, hasad, dengki, angkuh, sombong, takabur, dibunuh. Kemudian sifat kekanakan dalam diri kita, Bu.